Bu, tadi kan sudah diajarin sama Mbak Ella, jangan langsung masuk, minggir dulu. Itu dijalani, Bu. Ketika Ibu pernah dengar ya, kalau marah dalam keadaan berdiri harus, kalau duduk, kalau masih tidur tetap marah, tahu, nggak boleh. Itu dipraktekkan, Bu. Memang betul dalam psikologi memang ada. Jadi ketika Ibu misalnya kondisi marahnya, misalnya di depan kelas marah, terus kayak soal dipendem pengen mengumpat, Bu, minggir, Bu, minggir, pergi. Ya, minggir dulu. Baru belajar relaksasi. Relaksasi apa ya, Mbak Ella? 4-4-4? Ya, relaksasinya namanya 4-4-4. Ya, tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3, 4. Nafasnya nafas dalam ya, Bu, kayak menghirup parfum. Bisa? Kayak hirup parfum, bau-bau wangi tuh, Bu. Dipegang perutnya. Yang kerasa itu menarik perutnya. Ya. Kalau dada itu dada yang gerak. Ya, jadi harus gitu. Itu 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan 4 detik, Bu. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 4 detik lewat mulut. Berhenti dulu 4 detik. Tarik nafas lagi 4 detik. Tahan, Bu, 4 detik. Keluarkan lewat mulut 4 detik. Nah, gitu ya, Bu. Dan ketika relaksasi, itu seperti yang dikatakan Mbak Ella, harus fokus pada hari itu. Fokus. Jangan yang nyapo toh, gitu ya. Diam, jangan yang nyapo toh kok, lesu-lesu gitu ya. Terus diam, relaksasi. Jadi dipraktekin, Bu, nggih, relaksasinya. Jadi jangan oh, dinangisin tuh, Bu, ya. Gitu, dipraktekkan ya. Nanti kalau susah mau praktekkan di rumah pakai YouTube, ditulis relaksasi 4-4-4, nanti pasti keluar. Gitu ya. Jadi relaksasi itu bukan hanya omong belaka, tapi memang benar adanya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, tadi Mbak Nica sudah memperkenalkan diri. Kata orang kan kalau nggak kenal nggak sayang ya Bu ya. Saya pengen disayang soalnya. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya, boleh? Terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Ella Tipis Wahyuniansari, biasanya dipanggil Ella gitu ya. Sebenarnya baik saya, Mbak Nica dan saya, Mbak Nica, Mbak Nisa, dan Dr. Ivana, kami tergabung dalam satu apa namanya tim ya, tim namanya Sri Kandi Jawara gitu. Nah, Sri Kandi Jawara ini memang kami lebih mengusung atau kami lebih concern pada kesehatan mental remaja gitu ya, terutama pada generasi-generasi yang generasi Z dan generasi setelahnya gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya setelah pengelola emosi itu tadi kita akan mengenal konflik sih sebenarnya, manajemen konflik. Cuman karena satu dan dua hal sehingga saya yang akan memulai dahulu dengan DPA, dukungan psikologis awal gitu. Baik, kalau tadi disampaikan Mbak Nica bahwa DPA itu sebenarnya hampir sama dengan apa tadi namanya Mbak Nica? P3K ya. Jadi dukungan psikologis awal itu sama dengan P3K. Kalau misalnya kita punya luka di tangan, nah ini contohnya saya punya luka nih yang pada waktu itu tidak langsung saya berikan obat gitu ya. Biasanya saya tuh kalau keiris Bu, mau keiris pisau, mau keiris kertas pun pasti langsung saya tetesin betadin gitu ya. Tapi pada waktu itu tidak, dan saya biarkan terbuka, dan karena letaknya ada di bersebelahan dengan kelingking saya sehingga kegesek-gesek gitu ya, sampai akhirnya lukanya menjadi infeksi dan melebar. Jadi sekarang sudah mulai sembuh. Baik, begitu pula dengan psikologis. Jadi sebenarnya meskipun psikologis itu tidak nampak,
tidak kelihatan, tidak akan seperti luka di tangan saya yang kemudian apa namanya kelihatan, oh iya ini berdarah, oh iya ini infeksi gitu ya. Tidak akan kelihatan kalau di dalam kita itu, kalau psikologis. Namun sebenarnya justru yang tidak kelihatan itu yang akan berbahaya. Kenapa? Karena imbasnya itu tidak akan langsung. Dampak yang akan muncul itu tidak akan seketika itu juga, tapi bisa ke depan. Berapa tahun kemudian. Kejadian saat ini bisa jadi munculnya 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ketika dia sudah 10 tahun kemudian. Masa tumbuh kembangnya dia itu sudah lewat, gitu, sudah maju, gitu, usianya sudah bertambah. Oke. Nah, dukungan psikologis awal, next. Baik, sebenarnya bagaimana sih kejadian krisis itu bisa mempengaruhi manusia? Kejadian krisis itu akan mempengaruhi seseorang untuk berespon setiap ada kejadian. Contoh misalnya, kemarin ketika ada gempa, ingat Bapak Ibu, waktu ada gempa yang Bawean itu ya, yang jam 4 sore itu kan yang lumayan paling kenceng ya. Bagaimana kita, ya? Lah itu responnya gitu ya. Responnya Bapak adalah lari takut gitu ya Pak ya. Bayangannya apa Pak? Kok lari takut, yang ada dalam bayangan Bapak apa? Pokoknya mau ayo aku dini ambruk gitu ya Pak ya. Lari, istrinya tidak diajak lari, anaknya malah ditinggal Bapak, lari duluan. Lari duluan Bang, berarti jangan tidak dipikirkan deh. Iya, iya, iya. Ya, jadi memang responnya seseorang itu akan berbeda-beda. Jadi bagaimana situasi krisis itu akan mempengaruhi kita? Mungkin kalau misalnya saya ingat pada waktu itu ada Mbak Nica dan saya di ruangan, responnya Mbak Nica itu cuma gini Pak. Ketika waktu goyang, loh lindui, cuman gitu. Tapi diam aja dia duduk di depan komputer, lindu gitu ya. Nah responnya beda-beda. Yang saya sudah lindui, gempa gitu. Jadi orang akan memang akan berbeda-beda. Next, oh nih. Nah jadi situasi krisis itu uh, kejadian krisis itu akan menimbulkan situasi krisis. Apa itu situasi krisis? Situasi krisis adalah reaksi subjektif individu atas suatu peristiwa yang dinilai sangat menekan sehingga mempengaruhi kestabilan psikologis individu yang kemudian menurunkan kemampuannya untuk mengatasi masalah dan keberfungsiannya secara umum. Situasi krisis adalah reaksi seorang individu. Sebenarnya kalau kondisi kritis itu kan banyak ya, tidak selalu gempa. Jadi misal anak yang berada dalam lingkup KDRT itu situasi kondisi kritis atau bukan? Kondisi krisis atau bukan? Dalam KDRT itu kondisi krisis. Anak yang ada dalam KDRT, dia akan memiliki yang namanya situasi krisis. Kenapa? Bagaimana dia akan merespon dari peristiwa itu? Responnya dia itu bagaimana? Kemudian itu akan menurunkan kemampuan dia. Dia mulai mungkin ada perilakunya dia takut menghadapi orang lain, malu, kok keluargaku bertengkar terus, kok aku selalu dipukuli terus, kok aku melihat ayahku dan ibuku bertengkar, ibuku dipukulin terus, atau berbalik, bapakku dipukulin terus. Penekanan definisi ini adalah pada persepsi atau responnya, bukan pada peristiwanya. Jadi respon seseorang ditekankan pada responnya dia bagaimana. Apakah dia bisa berespon biasa atau responnya itu yang luar biasa? Luar biasa gimana ya? Ada yang teriak-teriak histeris gitu. Ada yang kemudian setelahnya tidak berani ngapa-ngapain. Gitu. Jadi lebih pada persepsi seseorang. Next. Mari kita kenali jenis-jenis situasi krisis itu apa saja. Nah, permasalahan keluarga, dari misalnya KDRT, atau misalnya anak, Bapak Ibu adakah yang guru BK? Ada, bisa saya berkenalan dengan BK?
Hilang. Oke, baik. Guru BK ini biasanya banyak. Oh, di depan mana ya guru BK, Ibu? Oh, iya, iya, iya. BK ya, Bu ya. Ya, Ibu. Permasalahan apa yang paling sering Ibu hadapi dengan adik-adik? Komplek ya Mbak ya, di SMA 6 ini ada yang anak itu kadang-kadang kita itu tidak bisa menebak anak ini maunya kemana, itu ada. Jadi ada anak itu yang apa itu, kita memberikan suatu apa ya, intinya itu bantuan gitu ya. Bantuan kan semua tergantung diri dia sendiri ya nanti akhirnya itu, tapi kadang-kadang itu kita itu belum tahu anak ini maunya seperti apa. Jadi contoh yang kedua itu biasanya tuh absensi tugas, tapi yang mengawal banget itu insya Allah di SMA 6 mungkin belum ada. Jadi intinya itu eh, tapi ada kalanya anak-anak itu yang mungkin dia itu tidak sesuai dengan jurusan, itu juga ada. Jadi awal-awal itu biasanya itu banyak anak-anak itu karena masuk ke sini itu kan tidak semua masuk sesuai dengan nilai. Jadi awal-awal itu stres, gitu. Stres karena tidak sesuai, aku bukan di sini gitu. Yang jadi bagaimana kami untuk bisa memberikan suatu bantuan untuk memantapkan anak ini bisa masuk ke jurusan yang sudah dipilih itu. Tapi ya ada yang berhasil, ada yang biasanya mundur. Seperti itu. Itu aja, terima kasih. Bu, jadi ketika harapan tidak sesuai kenyataan begitu ya, Bu ya. Jadi tidak ada gambaran masuk ke sini begitu, atau tidak ada gambaran dengan jurusan yang diambil, tapi kemudian dia masuk di sini, begitu kan, Bu ya? Kan ada pilihan 1, 2, 3 gitu dia. Kadang-kadang anak-anak ini milih pokok negeri seperti itu. Jadi kalau pokoknya negeri, padahal kan kalau sekarang seandainya pilihan pertama contoh TKP gitu ya, terus nanti pilihan ketiga kecantikan gitu, itu juga nyambung banget gitu. Sampai anak itu dia itu sekolah, tapi nggak mau masuk kelas, pernah seperti itu. Tapi dengan adanya ya apa itu, hanya anaknya berhasil sampai kelas 3 dan sekarang dia juga kuliah jurusan di kampus seperti itu. Berarti jurusannya menjadi yang bukan pilihan utama kan, Bu ya? Karena kan pilihannya yang penting saya masuk dulu gitu ya. Ternyata masuk tapi pilihan ketiga gitu ya, Bu ya. Ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dan yang diterima gitu. Nah, itu juga akan menjadi slide-nya hilang ya, Mas? Baik, itu akan menjadi permasalahan atau situasi krisis tersendiri bagi si anak. Kenapa? Karena dia akan menjadi kesulitan untuk beradaptasi. Fungsinya untuk beradaptasi itu menjadi menurun. Gitu. Nah, itu salah satu permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian ada permasalahan keluarga. Tadi KDRT, kemudian konflik dengan orang tua. Konflik dengan orang tua itu Bu banyak sekali sekarang yang lagi marak ya. Adik-adik remaja itu banyak yang berkonflik dengan orang tua, baik ibu maupun bapak gitu ya. Jadi dengan bapak dia merasa bapak ini kok keras sekali ya sama saya ini mau ngapa-ngapain nggak boleh, mau ngapa-ngapain nggak boleh gitu. Kalau ya seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau dengan ibu, wah ibu saya ini seringnya marahin saya di depan orang-orang banyak, saya jadi ini gitu ya. Itu akan menjadi situasi krisis bagi anak gitu. Kemudian bunuh diri. Oh maaf, bencana alam. Jadi adanya bencana alam, banjir, angin, kemudian kejadian yang berhubungan dengan atau disebabkan oleh cuaca. Salah satunya kemarin tuh gempa. Gempa itu akan menjadi situasi yang krisis. Kemudian bunuh diri. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali ya kasus bunuh diri di Surabaya. Ada yang kemarin berusaha loncat dari jembatan tol ya kalau tidak salah di Gunung Sari, tapi tidak meninggal sepertinya, hanya mengalami luka berat. Gitu. Nah bunuh diri. Kemudian adanya perubahan ekonomi. Adanya perubahan ekonomi di mana seseorang kehilangan pekerjaan, PHK.
Kemudian tagihan medis. Jadi ada ketika ada keluarga yang sakit, lalu ada tagihan-tagihan dan dia merasa tidak bisa untuk melunasi atau kesulitan untuk mendapatkan biaya, gitu ya. Kemudian pencurian, lalu adanya sumber daya komunitas, kurangnya sumber daya perumahan, sumber makanan, perlindungan kejahatan yang tidak memadai. Peristiwa kehidupan, misal kelahiran anak, kehilangan orang yang dicintai, anak yang pindah rumah, atau gangguan apapun terhadap aktivitas sehari-hari. Kelahiran anak itu kadang juga bisa membuat seseorang berada dalam situasi krisis. Ketika dia tidak siap, jadi sebenarnya dia belum siap punya anak. Dan itu sebenarnya tidak terencana. Ketika dia mau menikah, itu tidak terencana, saya belum pengen punya anak gitu ya. Tapi ternyata sudah rezeki, akhirnya dia punya anak gitu. Sudahlah dia punya anak, dari dalam dirinya dia tidak siap. Ketika anak lahir, dia bergerak sendiri. Suami tidak ikut membantu, dia merasa kok opo-opo aku sendiri sih. Nah, itu rentan dia berada dalam situasi yang krisis. Next. Nah, reaksinya apa sih? Macam-macam Bu, reaksi pada pasca kejadian itu ada dari, kita bisa lihat dari fisik, emosi, pikiran, dan perilaku. Kalau dari fisik, kalau misalnya kita ada di pasca kejadian krisis, apa yang akan terjadi secara fisik? Pasti ya Bu ya, kayak gempa kemarin kan, tahu-tahu keluar yang dirasakan lututnya lemas gitu, gemetar, dredeg, apa dredeg ya? Ini jantung berdebar gitu ya, deg 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 gitu, deg deg deg, lemas. Terus kalau ada rasa apa namanya? Padahal sebenarnya sudah nggak goyang, tapi rasanya kayak masih goyang gitu. Padahal udah berhenti gitu ya. Lututnya lemas, jantungnya berdebar, atau mungkin ada yang berkeringat, lalu memucat gitu ya, wajahnya pucat, tersengal-sengal, itu bisa. Dari pikiran, kemudian akan muncul rasa pikiran cemas, takut, khawatir, kok gegek gitu ya. Nanti jangan-jangan ada lagi. Gimana nanti kalau saya tidur tahu-tahu goyang lagi gitu. Nah, itu yang kemarin saya amati. Jadi di titik gempanya Bu, di daerah Bawean, orang-orang warga tidak ada yang berani tidur di rumah, tidurnya di luar, membuat tenda di halaman lalu tidur di luar. Kenapa? Karena takut gitu ya. Memang kalau di sana terus gempanya nggak berhenti masalahnya. Sehari itu bisa berapa kali. Asal diem gitu udah ikut rasain goyang. Kemudian secara emosi, dia akan merasa tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada rasa harus ngapain ya saya, bingung. Dia ada dalam kebingungan. Jadi ketika begitu ada situasi krisis, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Perilakunya apa? Ada yang lari atau justru ada yang duduk terdiam. Lari kayak bapak yang tadi itu. Begitu gempa lari, gitu ya. Terus duduk terdiam, ada yang duduk terdiam, malah diam aja. Loh, ini. Gempa. Hanya gempa tapi diam itu Mbak Nica. Nah, tema umum dalam bencana itu atau situasi sulit itu adalah kehilangan. Ada kehilangan. Reaksi muncul bisa menjadi wajar dalam situasi yang sulit. Karena reaksi setiap orang mungkin berbeda meski peristiwa yang dialami sama. Kalau itu gini, kita masing-masing itu pasti akan berhadapan dengan masalah. Maka masing-masing dari kita sebenarnya akan memiliki situasi krisis sendiri-sendiri. Situasi krisis saya tidak akan sama dengan situasi krisisnya Ibu. Atau misal situasi krisis saya itu sama dengan situasi krisisnya Ibu, respon kita bisa jadi berbeda. Respon kita bisa jadi berbeda. Saya menghadapi situasi yang sama gitu ya. Misalnya kita menghadapi tadi aja gempa. Misalnya saya di satu situasi krisis gempa, Mbak Nica hanya diam cukup bilang gempa gitu ya. Lindu, kemudian saya bilang gempa, tapi saya waspada gitu. Responnya itu berbeda-beda pada masing-masing orang. Meskipun stimulusnya sama.
Next. Nah, pertolongan pertama pada orang yang mengalami masalah psikis sebagai tindak pencegah memperburuknya kondisi mental seseorang. Kalau misalnya P3K itu kita gunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi dan lain sebagainya, atau tidak terjadi luka yang lebih buruk, maka DPA berfungsi untuk mencegah supaya tidak ada kondisi psikologis yang semakin berat. Gitu. Serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk yang disebabkan oleh bencana atau situasi krisis. Karena bencana itu pasti akan meninggalkan bekas psikologis, dampak psikologis bagi seseorang, maka diharapkan dengan adanya DPA kita akan bisa mengurangi. Kalau misalnya, ini tadi kan kita bicara bencana-bencana gempa-gempa gitu ya, tapi ini kan sekolahan. Terus situasi krisisnya itu apa gitu ya? Selain yang disampaikan oleh Ibu BK tadi, mungkin juga yang paling banyak kita temukan itu adalah situasi kondisi atau perilaku siswa self harm. Bapak Ibu pernah melihat atau pernah menemukan siswanya yang melakukan self harm? Self harm, terkop. Ya, melukai diri sendiri, self harm. Ada yang memukul diri atau mungkin justru perilaku-perilaku berbahaya yang lain yang sifatnya itu menyakiti dirinya sendiri. Pernah nggak Bu? Yang barcode di sini dulu. Sekarang nggak ada. Barcode itu paling marak Bu sekarang. Jadi yang kita temui banyak anak-anak adik-adik remaja itu dengan perilaku. Nah, sebenarnya sebelum perilaku barcode itu terbentuk, dia pasti ada dalam situasi krisis. Nah itu, karena situasi krisisnya tidak terpegang sehingga memunculkan perilaku yang lebih jauh. Sudah muncul, kalau itu sudah muncul. Nah DPA itu fungsinya mencegah, jangan sampai nih dia jadi barcode. Kan kita bisa lihat seseorang itu nanti akan ada look listennya, ada kita akan lihat ke belakang, tapi ini agak loncat. Sebenarnya orang itu pasti akan menunjukkan perilaku yang berbeda. Ketika dia ada dalam kondisi tekanan emosi, dia pasti akan menunjukkan perilaku yang berbeda. Perilaku berbedanya apa? Kalau misalnya saya biasanya rame, di kantor rame, tidak pernah diam dan selalu bercanda gitu ya. Tapi kalau satu saat saya diam, nah itu berarti kan aneh. Kalau itu tertangkap, kita bisa menangani lebih awal, kemungkinan untuk self harm dan lain sebagainya bisa kita perkecil. Kalau bisa jangan sampai gitu. Karena kalau sudah self harm berarti sudah ada perilakunya, dampaknya sudah muncul. Next. Dibantu DPA itu sebenarnya ada 3 level. Level bantuannya itu yang pertama adalah dukungan psikologis awal. Nah, kalau yang di dukungan psikologis awal ini Ibu tidak harus profesional, siapapun bisa. Kita juga bisa. Kita yang bukan profesional itu bisa. Misalnya nih, Bapak Ibu melihat siswanya ini kok diem aja, mojok terus, dia itu selalu tidak pernah mau bergabung dengan teman-temannya, selalu menghindari, diam, mojok, lalu tidak tertarik untuk bergabung. Ada tugas ya dia hanya nurut, tapi dia cenderung diem. Kemudian nilai akademisnya ini bermasalah, absensinya dia juga bermasalah, cenderung tidak ada kemauan, hampa gitu, tidak ada keinginan, atau justru dia troublemaker nih di sekolah gitu ya. Nah itu kita tangkap dulu, dekati dulu, kita lihat, kita amati dulu, lalu kita dekati si anak. Nah itu dukungan awal kita, namanya DPA itu di situ fungsinya. Jadi kita akan memberikan dia edukasi atau pelatihan-pelatihan yang saat itu dia butuhkan. Istighfar ya, itu DPA loh Bu. Ketika kita merangkul siswa, istighfar nak, istighfar ya, atau
sabar ya nak, itu DPA, itu bentuk DPA. Atau kenapa? Kamu ada masalah apa sih? Coba cerita sama ibu, itu bentuk DPA. Kemudian level yang kedua itu adanya konselor. Nah ini dilakukan oleh seorang konselor, gitu ya. Baru level ketiga itu dibutuhkan adanya psikoterapi. Di sini dibutuhkan profesional yang melakukan, dalam hal ini psikolog atau psikiater atau terapis lainnya. Tuh. Next. Tujuannya apa sih? Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, tujuan awalnya itu. Tujuannya itu mengurangi dampak negatif dari peristiwa traumatis sehingga bisa memperkuat proses pemulihan seseorang. Kalau dari korbannya, kalau misalnya anaknya ada kejadian KDRT gitu ya, kemudian kita berikan pertolongan pertama, nah itu tujuannya. Anak ini merasa bahwa oh ternyata ada yang care sama saya, ternyata ada yang memperhatikan saya kok. Prinsipnya adalah untuk memenuhi rasa aman. Jadi kita berikan keamanan. Kadang Bu, kalau pada kasus katakanlah pelecehan seksual ya, nah itu yang ada pada diri anak, saya merasa tidak aman. Kenapa sih korban pelecehan seksual itu terkadang dia tidak mau bercerita? Karena dia merasa malu, dia menutup. Terlebih apabila yang pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang memiliki figur otoritas terhadap dirinya. Misal orang tua. Ada nggak orang tua yang melecehkan anaknya sendiri? Ada. Kita mau bilang nggak mungkin gitu, tapi kenyataannya ada. Gitu. Kasusnya ada. Misalnya paman, sepupu, gitu kan, itu adalah figur-figur otoritas, figur yang lebih tua atau temannya orang tua, temannya papa. Gitu. Kemudian mendorong keberfungsian optimal korban, jadi dia bisa berfungsi. Kita akan mendorong fungsinya dia itu supaya dia tidak stuck atau berhenti di situ. Dia pelajar, maka dia harus sekolah belajar supaya itu tidak terganggu. Memfasilitasi tindakan korban untuk pemulihannya. Kita memberikan fasilitas, ayo tak fasilitasi. Saya menjadi fasilitator kamu untuk kamu bisa kembali pulih. Next. Jadi dukungan psikologis atau DPA itu siapa sih yang memperoleh manfaatnya? Nah, siapa yang memperoleh? Semua orang yang mengalami situasi krisis dan masalah psikis. Lalu kapan dia diberikan? Segera setelah seseorang mengalami masalah psikis atau distress. Jadi ketika seseorang begitu mengalami misalnya pelecehan seksual, maka ketika begitu kita menangkap dia mengalami peristiwa pelecehan seksual, langsung kita berikan DPA. Ayo, saya temani. Kamu jangan takut. Kadang ada anak-anak itu yang diem. Dia itu tidak mau Bu, ngomong kalau pelecehan, maka dia hanya akan diem di sudut. Diem, menangis, ngelamun. Diem, menangis, ngelamun. Maka kita menangkap itu, kita dekati. Kenapa? Kenapa kamu begitu? Kalau misalnya dia sampai cerita, saya takut. Kenapa takutnya? Kita tanya. Nah, pada saat seperti itu kan DPA ya Bu bentuknya, tapi setelah itu kita akan ngelingkan nanti ada di belakang. Setelah kita akan ngelingkan kemana? Karena kita tidak bisa mengatasi kasusnya. Kita hanya memberikan aman pada dia. Nggak apa-apa, cerita. Kamu aman. Tidak akan ada yang mengancam kamu. Silakan ceritakan pada saya. Sehingga diberikannya adalah segera, gitu ya. Dimanapun selama lokasi tersebut aman dan bisa menjaga privasi. Jadi kalau mau memberikan DPA pada korban pelecehan seksual, yaitu kita harus mempertimbangkan lokasinya Bu ya. Jangan di ruang terbuka. Dia akan merasa nggak aman lah, ngerasa nggak nyaman. Nah, ini memalukan. Kenapa saya harus di sini gitu? Terkecuali kalau misalnya pada situasi krisis yang lain bukan pelecehan seksual dan memang harus segera kita lakukan di situ. Tapi kalau pada pelecehan seksual, mari kita amankan dulu anaknya. Yuk masuk ruangan ibu. Ayo masuk ruangan ibu, ceritakan, ditanya.
Kita berikan DPA-nya. Oke, next. Nah, ada nggak sih orang-orang yang mungkin membutuhkan perhatian khusus? Ya, pada anak-anak, termasuk remaja ya. Jadi ini kondisi orang-orang yang rentan gitu ya. Orang-orang dengan gangguan kesehatan, disabilitas fisik atau disabilitas mental, orang yang beresiko mengalami diskriminasi atau kekerasan. Anak-anak termasuk remaja, jadi misalnya dia berkonflik dengan keluarga, nah itu rentan ya Bu ya. Kemudian orang dengan gangguan kesehatan, disabilitas fisik atau disabilitas mental, kesehatan sakit nggak sembuh-sembuh, misalnya saya ini sakit tapi nggak sembuh-sembuh, nah itu sebenarnya situasi krisis. Kemudian orang berisiko mengalami diskriminasi atau kekerasan tadi, KDRT, kekerasan gitu ya. Setiap orang itu memiliki sumber daya untuk mengatasi stres. Jadi semua orang itu sebenarnya memiliki potensi untuk coping, menyelesaikan masalahnya itu dia bisa. Nah, makanya mari kita bantu mereka menggunakan sumber dayanya. Yang kita lakukan adalah membantu mereka untuk memberfungsikan sumber daya yang dimiliki. Coping strateginya mereka sendiri itu gimana? Sebenarnya kan kita pasti tahu tuh, ketika kita nginjek bara panas, apa yang harus kita lakukan, itu semua pasti tahu gitu. Nah, kita akan mendorong pada sisi itunya. Ayo, apa yang harus kamu lakukan? Next. Bantuan psikologis yang diberikan berupa perhatian, dukungan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam bentuk proses bercerita. Nah, dengarkan gitu ya. Kita akan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kemudian menghubungkan orang yang mengalami masalah emosional dengan sumber bantuan profesional. Next. Jadi pertama, mari kita lihat dulu. Look, ada 3 nih. Look, listen, link. Dengarkan, lihat dulu, lihat. Apakah aman nih? Aman nggak? Gitu ya. Periksa dengan seksama apakah ada yang memerlukan bantuan gawat darurat. Kalau dia sekiranya diem, terus sudah berada di pinggir pinggir tembok gitu ya, pinggir pagar, diem sambil melihat bawah, kira-kira itu mau ngapain? Loncat gitu kan? Kita lihat dulu aman nggak nih, atau dia ini hanya sekedar berdiri, kan beda Bu ya. Orang itu hanya sekedar berdiri di pinggir tembok sama orang yang berdiri ancang-ancang untuk jatuh, itu berbeda, gesturnya itu berbeda. Makanya kita lihat dulu. Periksa orang-orang dengan reaksi stres yang sangat serius. Kembali kita mengobserv, jadi kita lihat ketika dia menunjukkan perilaku yang berbeda, diam menyendiri, maka kita akan mendekati. Jadi memang DPA tidak ujuk-ujuk kita datang, tapi kita akan melihat dulu. Kemudian dengarkan, dekati orang-orang yang mungkin memerlukan bantuan. Begitu dia sudah ada di ampeng-ampeng, sudah nangis, gitu ya, sudah ada di ampeng-ampeng, dia nangis sambil gini-gini, maka dekati. Nak, kamu kenapa? Nak, dekati dulu. Ayo, sini. Bantulah tanyakan kepada orang-orang mengenai apa yang mereka butuhkan serta kekhawatiran mereka. Mungkin kita tidak akan mudah untuk mendekati orang-orang yang sedang berada dalam situasi krisis. Mereka itu kadang masih memberikan tembok, batasan gitu ya. Maka kita akan menanyakan apa yang kamu butuhkan. Jadi sebenarnya ketika mendekati mereka itu jangan mendekati sebagai orang yang kita punya otoritas. Dekatilah mereka bahwa kita care. Kita akan menanyakan kebutuhannya apa, bahwa kita peduli kebutuhan dia apa. Apa yang kamu butuhkan? Nak? Kamu takut apa? Kemudian dengarkanlah cerita mereka dan tenangkanlah mereka. Mungkin bisa dengan peluk. Jadi tapi terkadang ada beberapa orang yang tidak suka sentuh ya Bu ya. Ada yang tidak suka sentuh. Jadi kita juga harus mencari, melihat apa anak ini mau nggak dengan sentuhan. Kadang ada yang nggak suka. Jadi cukup kita dengarkan, kita duduk di sebelahnya itu sudah bisa membantu. Hubungkanlah mereka, dengarkanlah cerita mereka dan tenangkanlah mereka. Setelah kita mendengarkan, lalu kita akan menghubungkan mereka
dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya, oh anak ini membutuhkan bantuan lebih lanjut kan, bukan hanya sekedar didengarkan dipupuk gitu ya kan. Maka kita akan ngelingkan, ayo kita linkkan. Oke, nah coba ya kamu ketemu dengan psikolog atau kamu ketemu dengan terapis atau ketemu dengan psikiater. Nggak mau nanti aku dikatakan gila misalnya. Tidak, jadi nah itu kita tugasnya mengedukasi. Tidak, ke psikolog tidak selalu kamu gila, tidak selalu kamu gangguan jiwa, tapi kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Nah itu kita linkkan. Bantulah orang-orang untuk mengatasi permasalahannya, yaitu dengan mencari bantuan lebih lanjut. Berikan informasi tadi enggak kok, kamu ke psikolog enggak pasti gila, enggak selalu gila, gitu ya. Banyak kok yang ke psikolog. Hubungkan mereka dengan keluarga mereka dan bantuan sosial lainnya. Next. Nah, ada target dan strateginya. Targetnya apa? Rasa aman. Dia harus merasa aman nih. Individunya harus merasa aman, gitu ya. Tenang, nyaman, gitu ya. Kemudian menghubungkan dan terhubung. Menghubungkan dengan dukungan sosial lain yang tadi itu. Jadi kemudian merasa mampu dan berdaya. Kita berikan edukasi, fasilitas, dan partisipasi. Kita berikan edukasi kepada anak. Oh tidak, mari kita sama-sama. Saya temenin nak. Gitu. Jadi rasa amannya ada, rasa nyamannya ada. Namun, next. Belum mas, satu lagi sebelumnya. Nah, namun DPA itu bisa kita akhiri Bu. Tidak selalu kita harus terus-terusan, namanya juga awal ya. Setelah itu kita serahkan pada yang lebih lanjutnya gitu. Ketika kita akan mengakhiri DPA, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu gunakanlah penilaian terbaik atas situasi tersebut. Mari kita sama-sama menilai. Apa sih yang menjadi kebutuhan dia dan apa yang menjadi kebutuhan saya? Tidak mungkin kita akan terus berada di samping dia karena kita juga memiliki kebutuhan yang lain, gitu ya. Kadang ada kita maksudnya itu gini, kita mau menjadi orang tua karena kita guru ya. Karena kita guru, kita mau menjadi figur orang tua untuk anak. Maka kita selalu siap sedia nih, kapanpun si anak ada. Nah, si anak karena merasa nyaman, dia juga akan kembali sedikit-sedikit, Pak, ini gimana, Bu, ini gimana, gitu. Nah, itu kita harus bisa menilai sendiri. Ini seharusnya sudah kita lepas atau seharusnya kita tetap dampingi. Nah, itu kita perlu penilaian yang terbaik. Jika waktunya tepat, jelaskan pada orang-orang bahwa Anda akan mengakhiri bantuan dan meninggalkan lokasi. Kalau waktunya sudah tepat, dirasakan dia sudah tenang, kemudian dia sudah berada di penanganan yang sesuai, maka kita berpamitan. Berpamitannya baik-baik. Saya akan akhiri ya. Sekarang akan dilanjutkan dengan si A, Ibu A, Ibu B, seperti itu. Jika ada, ini untuk yang rencana ya. Jika ada relawan lain yang akan membantu mereka, maka perkenalkanlah mereka pada relawan tersebut. Ini misal nih Bu, kalau di sekolah, wali kelas nih. Nah, wali kelas kemudian karena pertama kali kan pasti yang merangkul wali kelas tuh. Nah, kemudian kalau bantuan lebih lanjutnya mungkin akan diarahkan ke BK gitu ya. Ibu akan memperkenalkan nih, Bapak Ibu, kita akan perkenalkan. Nah, saya akhiri ya. Dengan saya, sekarang kamu akan dibantu dengan Ibu siapa gitu, BK-nya siapa gitu. Jika telah dihubungkan dengan bentuk pelayanan lain, maka beritahu mereka apa yang harus ditindaklanjuti dan apa bantuan yang dapat diharapkan berikutnya. Jadi ketika kita selesai, mereka sudah ditangani, maka yang kita lakukan sekarang ikuti ya dari profesional ini apa tindak lanjutnya. Kamu ikuti supaya nanti kamu cepat pulih. Gitu. Apapun yang dialami orang terdampak tersebut, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal dengan positif dan mengucapkan semoga mereka akan baik-baik aja. Sekali lagi bahwa ketika kita mengucapkan selamat tinggal itu dengan baik-baik dan secara positif.
Dengan begitu diharapkan anak akan individu akan merasa bahwa dia tidak sendiri, dia diperhatikan dan dia dibantu. Itu. Oke, next. Baik. Saya kira cukup ya untuk DPA. Waktunya sudah, materinya sudah tersampaikan semua. Terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Mungkin tadi dari 2 materi tadi Ibu, monggo saya kembalikan lagi, silahkan untuk sesi tanya jawab. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Mbak Ica dan Mbak Ella. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi krisis ini saya. Terima kasih atas pencerahan tentang masalah emosi, karena ini sangat penting sekali. Apalagi tadi disampaikan di SMK 6 ini banyak yang emosi. Ditanya mengapa kok emosi, karena satu, belum cair, yang kedua banyak hutang. Padahal hutang itu kan nggak harus dipikir, tapi dibayar. Ya. Karena saya guru agama, jadi saya hubungkan dengan agama Islam. Di Islam itu ada 2 hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Di dalam surah As-Sam ayat 8 itu Allah memberikan kepada manusia 2 hal. Yang pertama yaitu kejelekan hawa nafsu atau emosi. Yang kedua adalah akal dan hati nurani. 2 hal ini tidak pernah bertemu. Yang akal dan hati nurani itu selalu mengajak kepada kebaikan, dan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Kemudian untuk hawa nafsu ataupun emosi itu di Islam ada 4. Ada nafsu lawamah, ada nafsu supiyah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dalam surah As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan nafsu, yang kedua memberikan hati nurani. Yang perlu saya tanyakan adalah apa dibalik rahasia Allah itu mendahulukan nafsu, gak mendahulukan hati nurani. Padahal kita semua tahu bahwasanya hati nurani itu bisa mengajak manusia kepada kebaikan dan akhirnya masuk ke surga. Tapi mengapa di situ kok Allah itu mendahulukan fujuroha, gak mendahulukan takwaha? Apa dibalik rahasia itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mestinya ada 3, tapi yang pertama sudah sama dengan Abah Umar, jadi nggak saya tanyakan. Tinggal 2. Yang pertama, saya tertarik sekali closing statement terakhir yang dibawakan oleh pemateri pertama pada saat setelah melihat film yang kedua tadi, kalau nggak salah Bu ya. Kalau untuk pemateri yang kedua, saya ingin bertanya, tadi salah satu indikator penyebab pengaruh psikologis adalah minimal ada program masalah anak Bu ya. Bisa mungkin ingin punya anak cepat atau lambat gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kita mengajarnya di SMK, itu pada level mana yang harus kita berikan pemahamannya. Jadi kan
pada level mana pemahaman itu kita berikan ke anak SMK sehingga pemahaman itu nanti bisa berpengaruh ke arah dalam dalam perkembangan anak tersebut gitu. Jadi levelnya seperti apa? Itu saja Bu, terima kasih. Kalau misalnya kalau masalah perkawinan dan sebagainya kan seksual dan otomatis sudah termasuk di dalamnya. Nah, kalau dalam program kita ingin punya anak cepat atau punya anak lambat, itu kan banyak faktor yang harus diperhitungkan. Nah, maksudnya dalam level yang mana? Itu yang kira-kira informasi itu bisa kita sampaikan kepada anak SMK. Yang apanya gitu. Kalau seandainya ada masalah. Ya. Artinya begini, kalau seandainya besok kamu setelah lulus SMK kemudian berumah tangga, kemudian kalau Anda ingin punya anak cepat, itu yang melatar belakangi apa? Kalau punya anak lambat, yang melatar belakangi apa? Kalau Jawa ini los-losan, itu yang melatar belakangi apa? Nah, itu yang kita tanyakan. Seandainya kan mungkin dari psikologinya lebih detail ya di bahas masalah ini. Itu saja. Terima kasih Bu. Sami-sami. Menanggapi tentang emosi, ya emosi tadi saya menyimak ada yang apa itu diekspresikan tuh dengan gestur atau kata-kata seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa siswa kami di sini itu kita menghadapi siswa itu yang tentunya banyak sekali problem masalah. Tentunya dia di kelas itu juga sebetulnya dia ada emosi. Tentunya masalah itu rata-rata dibawa dari rumah. Karena terus terang siswa kami itu juga siswa yang ya, dia bermasalah, tapi itu adalah dampak dari sosialnya atau lingkungannya seperti itu. Nah, otomatis itu nanti akan ketemu dengan kami di kelas, ya Bu ya, ketemu dengan di kelas. Kita menghadapi siswa yang bermasalah, emosi, kami guru yang mempunyai beban pembelajaran di situ. Kalau ada kejadian yang mengganggu pembelajaran, itu nanti akhirnya guru yang mula-mula tidak emosi, itu akhirnya ya kan ketemu emosi juga ya Bu ya. Jadi emosi ketemu dengan emosi. Tentunya kalau yang DPA tadi kita kan harus memberikan istilah P3 kepada anak yang bermasalah itu. Sedangkan kita sendiri, gurunya sendiri ini kan juga emosi karena ada suatu peristiwa yang tidak kita inginkan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, yang kami tanyakan itu langkah apa dulu yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengendalikan emosi kita terlebih dahulu? Apakah kita menangani siswa kita yang sedang emosi? Ya. Kalau emosi kita tidak kita kendalikan, akhirnya nanti akan timbul yang namanya kita marah. Marah nanti ujungnya kita kena yang namanya bullying. Padahal marah dan bullying itu beda tipis. Marah itu sebenarnya kita ingin meluruskan, tapi nanti kenanya kita membuli seperti itu. Jadi ini sebenarnya masalah yang problem kita juga sebagai guru. Mudah-mudahan teman-teman juga di sini merasakan hal sama. Nah, maka hari ini akan saya tanyakan ke ahlinya apa yang harus kami lakukan dulu. Apakah saya harus mengendalikan diri saya dulu, ataukah saya harus mengamankan siswa kami dulu yang saat itu juga sedang emosi. Saya kira itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Terima kasih. Bu Lisa, saya kembalikan. Pertanyaan dari Bapak Umar, mengapa nafsu dulu sebelum hati nurani? Sebenarnya itu sudah ketentuan dari Allah dan tak perlu dijawab kalau saya bilang ya Bapak Daim. Pemahaman tentang keinginan punya anak itu di level berapa kita harus menjelaskan. Cuman kalau saya mengajarnya perhotelan, jadi mungkin pemahaman itu tidak akan saya sampaikan. Untuk Bu Wahyu, langkah-langkah menghadapi siswa yang sedang ada di batas krisis tadi ya, sedangkan kita juga punya emosi, bagaimana prosedurnya. Terima kasih.
Bapak, jadi itu yang tadi saya sampaikan kelahiran anak itu adalah situasi krisis. Beberapa orang itu belum siap menghadapi punya anak, gitu. Beberapa orang, tapi juga beberapa orang akan siap, gitu Pak. Jadi tidak semua orang itu tidak siap punya anak, gitu. Apakah itu dalam usia muda atau usia yang sudah di atasnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bentuk DPA-nya kita memberikan pendampingan, kita berikan pemahaman. Bukan berarti kita mengedukasi itu terus kemudian edukasi yang kita lakukan adalah kita menenangkan dia, mengamankan dia. Bukan berarti kemudian kita mengedukasi bahwa kalau kamu punya anak masih muda gitu ya, nanti mana Bapak? Ya, DPA itu ketika ada kejadian kita merangkul, gitu Pak. Nah, Bapak ini baby blues gitu Pak ya, misalnya baby blues gitu ya, itu kita rangkul dulu sampai baby blues itu kan karena dia merasa tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Nah itu kita rangkul dulu, baru kita edukasi gitu. Nah nanti kita linkkan. Kalau misalnya yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak adalah kita memberikan edukasi pada anak bahwa kalau kamu menikah punya anak segera punya anak maka pertimbangannya ini loh gitu ya. Kalau kamu punya anaknya agak telat nanti ada pertimbangan ini loh. Nah kita tidak masuk ke situ, Bapak. Jadi ke situasinya. Kadang ada orang yang tidak bisa setelah menikah langsung punya anak itu ada yang tidak siap, tapi juga banyak yang siap gitu. Jadi tidak itu situasinya. Begitu Bapak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Pak Umar ya Pak. Ini kan meskipun pertanyaannya berdasarkan agama, jadi mungkin saya tidak semendalam jenengan gitu Pak Umar. Tapi saya akan mencoba menjawab berdasarkan dari kacamata keilmuan saya ya Pak ya. Kalau dari psikolog, kalau dari agama tadi kan kenapa hawa nafsu diberikan terlebih dahulu, baru setelah itu hati nurani ya. Tapi dalam keilmuan yang saya pelajari dari psikologi, memang mungkin kita tidak terlalu melihat ke arah kacamata agama. Kami melihatnya kepada bagaimana kita ini bisa mengendalikan diri kita. Jadi kalau misalnya diibaratkan tanaman, diri kita ini itu yang di bawah tanah, akar, itu adalah alam ketidaksadaran kita, alam bawah sadar. Itu luas sekali, kita tidak tahu seperti apa di dalam tanah. Kemudian batang tanaman itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Kita menyalurkan dari dorongan kita, hawa nafsu kita itu, kemudian kita kendalikan. Untuk apa? Nantinya kita salurkan ke atas. Kalau pohon itu mengambil makanannya dari bawah, gitu ya, sari-sarinya dibawa melalui batang, dikelola oleh batang untuk disalurkan kepada cabang, ranting, dan daun, dan seterusnya. Begitulah juga manusia. Manusia ini dia mempunyai, itu tadi kalau dikaitkan dengan agama, manusia punya hati nurani dan juga akal budi. Itulah yang kalau di dalam psikologi dia masuk kepada pengendalian diri di dalam batang tanaman itu tadi, yang ketika kita bisa mengelola itu, nantinya kita bisa menyalurkannya kepada sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita, gitu. Jadi kalau rahasia Allah saya juga nggak tahu ya Pak ya. Kenapa kok hawa nafsu dulu baru hati nurani? Tapi sejauh yang saya pahami, kalau dari psikologi dinamikanya seperti itu. Kita ada alam sadar dan alam bawah sadar. Nah kita ini diberikan itu tadi hati nurani dan akal budi untuk kita bisa mengelola ketidaksadaran ini sehingga nanti dalam menyalurkannya, menyampaikannya kepada orang lain, merespon lingkungan, itu kita bisa menyalurkannya dengan baik. Termasuk hawa nafsu ini kita bisa kelola sebenarnya. Cuman kenapa kalau ditaruh masuk di alam bawah sadar? Jadi mungkin kaitannya ke situ mungkin ya Pak ya. Kenapa kok hawa nafsu dulu yang diciptakan, baru hati nurani? Karena kalau diibaratkan tanaman, itu juga tanaman kan dari akarnya dulu, baru tumbuh ke batang. Jadi memang dari alam bawah sadar ini itu sumbernya dari situ, dorongannya kita, motivasinya kita juga dari alam bawah sadar, baru kita kelola, kita arahkan. Ketika kita sadar, kita harus merespon seperti apa. Seperti itu mungkin Bapak kaitannya ya. Ya, ada mau ditanya lagi? Kalau buku jenengan pengen tahu lebih banyak mengakar tentang psikologi anak, bisa baca bukunya Santrok Bapak. Santrok
Ya, harlock, ya, santrok dan harlock. Oke, ya itu psikologi perkembangan. Jenengan bisa lihat dari perkembangan bahkan sebelum lahir itu ada sampai nanti perkembangan manusia lansia sampai nanti berakhirnya kehidupan itu ada di situ. Ya, judulnya lifespan development, perkembangan sepanjang hidup. Siapa tahu buat nanti bekal pensiun Bapak bisa baca-baca. Oke, dan Wahyu, gimana caranya? Apakah mengendalikan diri dulu atau mengatasi emosi siswa, gitu ya? Baik, kalau yang dari saya pelajari waktu kuliah dulu, Bu, ada istilahnya psikologi pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah ketika dalam kondisi darurat, kalau kita naik pesawat, oksigen turun, ya kan? Yang pakai siapa dulu? Kita dulu, ya ibu dulu. Kalau kita membawa anak atau ada orang lain, tetap kita dulu yang pakai oksigen. Baru setelah itu kita bisa membantu orang. Kondisinya sama seperti ketika kita mengalami situasi krisis, gitu ya. Kita lagi emosi, ada siswa juga harus lagi emosi, kita harus menangani. Maka yang perlu kita lakukan adalah diri sendiri dulu. Kita tenangkan dulu. Karena ketika kita tenang, kita baca tadi ya, yang pertama adalah tenangkan diri dulu. Kendalikan diri supaya apa? Kita bisa tahu orang lain ini kondisinya seperti apa. Pikiran kita bisa lebih tenang, lebih jernih dalam melihat, oh anak ini ternyata mengalami ini loh. Oh inti ceritanya anak ini loh. Anak ini sedang mengalami ini. Gitu. Jadi memang penting sekali untuk kita meskipun kita sudah dewasa, kayak kelihatannya wah gampang lah mengendalikan diri, aku sudah terbiasa. Tapi ketika dihadapkan pada situasi yang krisis juga yang dialami oleh orang lain, kita pun secara nggak langsung juga bingung kan, oh harus apa ya? Yang penting kuncinya tenang. Secara emosi kita tenangkan, emosi stabil, maka pikiran kita juga lebih jernih, lebih tenang. Kita jadi tahu mendekati anak ini harusnya seperti apa, bahasanya seperti apa. Takutnya kalau kita emosi, kita jatuhnya malah entah ngejudge atau menyudutkan atau menyalahkan si anak ini. Nah kamu sih kayak begini, padahal mungkin dia sedang pengen didengarkan. Ini loh versiku. Misalnya dia sebagai pelaku bully, misalnya dia yang membuli temannya, coba kita dekati dulu, tanyakan kondisinya dia sedang apa sih, dia sedang butuh apa, sehingga akhirnya perilaku bullying itu yang dimunculkan. Gitu kan, kita pengen tahu ya kenapa kok dia membuli temannya atau dia responnya seperti itu, agresif seperti itu, kita pengen tahu. Maka kita harus menghadapi dengan kondisi yang tenang. Kenapa kok perlu ketenangan? Karena ketika kita berhadapan dengan kondisi yang meledak-ledak dari orang lain, kondisi yang dia agresif, kalau kita tenang, dia tidak dia tidak akan menunjukkan agresivitasnya setinggi itu, agresif itu, karena kita tenang. Beda ketika kita menanggapinya dengan respon yang emosi juga, agresif, dia nada tinggi, kita nada tinggi, dia kembali nada tinggi enggak? Iya, nggak akan selesai, nggak akan nemu, DPA-nya nggak bisa jalan. Tapi ketika kita tenang, ya dalam kondisi yang meledak-ledak, kita tetap tenang aja ya, kita lempeng, ya akan lama-lama nanti akan turun sendiri. Akan tahu, oh Bu Wahyu ini mendengarkan ya, oh Bu Wahyu ini mau memahami dari sudut pandangku ya. Sehingga akhirnya nanti dengan seperti itu ya akan terbangun kepercayaan. Trust ini kan sangat penting ya dalam kita bercerita. Kalau kita nggak percaya sama orang, nggak mungkin kita akan cerita kan. Ya, jadi untuk awalnya kenapa kita perlu tenang? Karena itu hal yang akan secara otomatis membangun trust. Kalau orang sudah trust, maka dia selanjutnya juga akan terbuka. Gitu. Jadi penting untuk kita melatih ini loh, emosi, melatih diri sendiri itu kunci ya. Pengendalian diri adalah kunci. Begitu Ibu Wahyu? Oke. Saya tambahkan sedikit ya. Monggo, silakan Mbak Ella. Jadi ada namanya istilah itu boundaries, Bu. Jadi kita memahami batasan diri kita. Jangan memaksakan kita untuk membantu ketika kita tidak mampu. Jadi ketika kita, misalnya nih, ini tentang kasus pelecehan seksual, tapi kita sendiri memiliki traumatis atau kita sendiri memiliki rasa tidak nyaman dengan kondisi itu, yang itu akan berpengaruh pada diri kita, maka kita juga harus sadar batasan diri kita itu di mana. Jangan karena ini anak didik gitu ya, karena ini siswaku ini, anak waliku nih, sehingga aku harus membantu dia. Tapi sebenarnya kita tidak bisa untuk masuk ke dalamnya. Ya jangan pernah masuk, Bu.
Jadi kita tahu batasan kita di mana di sini. Kemampuan kita sebatas ini, ya sudah. Kalau misalnya kita tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Ngeling gitu ya, maka akan kita linkkan, kita akan meminta tolong pada yang lain. Jadi jangan memaksakan diri kita ketika kita memang merasa tidak bisa berada dalam situasi tersebut. Gitu. Mungkin itu Ibu. Banyak yang tanya karena ini masalah emosi. Seperti tadi Bu Nadia, cicilan itu menambah semangat, betul. Manusia tanpa ada dorongan untuk emosi harus menyelesaikan cicilan, tidak akan semangat dalam hidup. Betul ya? Baik, Mbak Nisha dan Mbak Ella, kita selaku manusia memang tidak lepas dari emosi. Jadi saat kita berangkat ke sekolah, kita kan tidak tahu ya namanya kejadian itu. Dilalah di rumah itu terjadi perang tanding, sehingga mau tidak mau saya meninggalkan rumah, saya harus ke sekolah. Tapi ini emosi tinggi. Nah, ini saya selaku guru misalnya terjadi seperti itu, saya mohon trik-trik sesuai dengan ilmu yang dipunyai Mbak Nica dan Mbak Ella, trik real yang bagaimana, tindakan real yang bagaimana yang harus segera saya temukan agar saya masuk kelas itu emosi saya benar-benar reda. Hubungannya langsung dengan pertanyaan Bu Ayu tadi. Jadi bagaimana ini manusia yang meluap-luap emosi, nyetir mobil sampai mau ngebut seret-seret, untung selamat, terus masuk kelas dengan itu kan nggak bagus ya Bu ya. Nah gitu, jadi mohon trik khusus bagaimana meredakan emosi tinggi untuk bisa masuk kelas dalam kondisi tertawa di dalam kelas. Karena kan kita tahu guru itu adalah artis, kadang menangis, kadang tertawa, kadang marah-marah, kadang senyum-senyum, dan ya begitulah. Demikian pertanyaannya, terima kasih. Pemain karakter. Iya betul. Masalah emosi sekarang ini kan banyak anak tantrum. Tadi itu saya ingat dengan barcode, ya barcode yang mungkin disampaikan tadi. Itu kalau dulu itu kami masih awam dengan adanya barcode itu sudah lama banget, sebelum tahun 2000 itu sudah ada. Itu kami menganggap bahwa anak ini kecanduan, karena memang saat itu kami memang belum tahu. Jadi apa itu dilukai sampai berdarah, terus infonya diisep gitu ya, seperti itu kalau dulu seperti itu. Tapi dengan adanya zaman, apakah ini suatu yang emosi yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya dia melukai sendiri. Nah, tantrum itu kan seperti itu. Untuk mungkin kalau tantrum itu biasanya kan untuk anak-anak kecil ya, tantrum kalau dia nggak bisa orang tua tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan, dia ketok-ketok kepalanya, atau mungkin dia nangis yang ginjal-ginjal dan sebagainya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, tantrum itu bisa berdampak sampai dewasa atau mungkin hanya anak kecil saja, dan apakah barcode itu akibat dari emosi yang apa itu tidak bisa terkendali, atau memang ada unsur narkobanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica dan Mbak Ella. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengendalian diri dan mengekspresikan emosi. Terkadang di kelas itu kan kita berhadapan dengan banyak siswa. Di tengah-tengah pembelajaran terkadang emosi kita tersulut. Ada kalanya ketika kita tersulut saking emosinya sampai nggak bisa berkata-kata. Nah itu akhirnya berpengaruh pada tubuh ya, otomatis mungkin yang jantung berdebar-debar, kemudian tensi tinggi dan sebagainya. Itu bagaimana? Apakah harus diekspresikan? Kemudian mengekspresikan dengan cara yang bagaimana? Kemudian ada satu lagi pertanyaan kedua. Tadi ada penjelasan tentang psikoterapi ya Mbak. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya antara psikoterapi dan hipnoterapi? Saya pernah dengar ada hipnoterapi dan itu mungkin yang ingin saya tanyakan kapan saat itu mungkin bermasalah sehingga harus dibawa ke psikoterapi ataukah ke hipnoterapi.
Gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trik-trik untuk Oh ya, trik untuk meredakan emosi, rilis emosi gitu ya. Ya, jadi memang kita itu, apalagi perempuan ya Bu, kita sesama perempuan itu memang emosi yang cenderung di depan daripada logika gitu ya. Kalau bapak-bapak kan logika dulu baru emosi gitu ya. Nah, eh, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kalau di rumah itu sudah ada war gitu ya, sudah ada bom meledak, maka itu akan berdampak pada diri kita juga, manusiawi karena kita perempuan juga, dan pasti kita akan berdampak, itu kan juga situasi krisis juga buat kita ya. Nah, kalau misalnya yang saya lakukan sendiri ya Ibu, ketika di rumah ada situasi tidak menyenangkan, ya memang mau nggak mau ketika kita memasuki gerbang kantor itu harus sudah kita letakkan masalah itu, kita letakkan masalahnya bagaimana caranya, wong dongkolnya masih ada di sini gitu ya, belum nanti ketemu sama siswanya sakjane siswanya ya sudah biasa tapi menjadi menjengkelkan buat kita gitu ya. Kalau saya biasanya jangan langsung masuk, maksudnya gini, jangan langsung masuk pada pekerjaan inti. Jadi kalau mungkin ibu jangan langsung masuk pada siswa gitu loh. Jadi tadi kan masih di jalan tuh Bu ya, mau ngebut terus pokoknya penting selamat aja wes gitu kan ya. Nah mungkin sedikit diturunkan itu dalam arti jaga kesadaran, minggir dulu Bu, jangan mau ngebut moro itu ya, bukan tidak membahayakan buat kita, tapi terkadang membahayakan buat orang lain gitu ya. Minggir dulu Bu, kita minggir dulu, kita minum, letakkan dulu hatinya, taruh dulu, ya telat mau nanti aku ya mau gimana lagi, daripada kita akan berlipat-lipat gitu ya. Sebisa mungkin kita tenangkan diri kita, minggir dulu. Biasanya kita bisa relaksasi itu enggak harus ya itu enggak, tapi memang mengatur pernafasan itu yang lebih gampang, itu yang sering saya latihkan tuh Bu. Jadi tarik nafas kemudian pelan-pelan dibuang. Kalau misalnya bisa lebih rileks lagi dengan menggunakan musik, silahkan. Di mobil ada lagu apa, makanya disiapin Bu, di mobil itu lagunya jangan cuma campur sari yang ya, disiapin perahu layar tuh, disiapin lagu-lagu yang rileks gitu, dengarkan. Gak usah lama-lama Bu, 5 menit, 3 atau 5 menit aja. Sekiranya ibu sudah mulai bisa mengatur nafas ya, mulai bisa atur nafas, mulai turun, jantung sudah tidak berdebar gitu ya. Kan kalau kita lagi emosi itu kan meskipun kita nyetir, gimana Bu? Waduh bahaya. Tidak tidur ya Bu ya. Ngantuan. Tapi kalau misalnya kita masih emosi kan respon itu di jantung kan ini ya, deg-deg gitu ya, masih berdebar. Nah kita rasakan sendiri. Ketika nanti mulai denyutnya itu sudah mulai normal, pelan, tarik nafas, keluarkan, lalu kita perlahan-lahan berangkat lagi. Gitu Bu. Sampai di sini jangan langsung masuk kelas nyampur dulu. Ibu bisa teralihkan dengan melihat TikTok misalnya, silahkan lihat TikTok, boleh scroll. Ibu lihat-lihat Shopee, boleh Bu, tapi jangan dicek out semua Bu ya, lihat aja ya, untuk mengalihkan. Mungkin itu Bu yang biasanya saya lakukan pada diri saya seperti itu. Tapi itu belajar kok Bu, proses, jadi tidak langsung juga. Begitu Ibu mungkin. Belum kenal tadi. Oh ya, nama saya Nisa, Bapak Ibu, nama saya Khairul Nisa. Ini Mbak Nica, kalau saya Nisa. Bu, tadi kan sudah diajarin sama Mbak Ella, jangan langsung masuk, minggir dulu. Itu dijalani Bu. Ketika Ibu pernah dengar ya, kalau marah dalam keadaan berdiri harus, kalau duduk, kalau masih tidur tetap marah, rahu. Nggak boleh. Itu dipraktekkan Bu, memang betul dalam psikologi memang ada. Jadi ketika ibu misalnya kondisi marahnya, misalnya di depan kelas marah, terus kayak soal pengen mengumpat, minggir Bu, minggir pergi. Ya, minggir dulu. Baru belajar relaksasi. Relaksasi apa ya Mbak Ella? 4-4-4? Ya, relaksasinya namanya 4-4-4.
Ya, tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3, 4. Nafasnya nafas dalam ya Bu, kayak menghirup parfum. Bisa? Kayak hirup parfum, bau-bauan gitu Bu. Dipegang perutnya. Yang kerasa itu menarik perutnya. Itu ya. Kalau dada itu dada yang gerak. Ya, jadi harus gitu. Itu 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan 4 detik, Bu. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 4 detik lewat mulut. Berhenti dulu 4 detik. Tarik nafas lagi 4 detik. Tahan Bu 4 detik. Keluarkan dari mulut 4 detik. Nah, gitu ya Bu. Dan ketika relaksasi, itu seperti yang dikatakan Mbak Ella, harus fokus pada hari itu. Fokus. Jangan yang nyapo toh, gitu ya. Diam, jangan yang nyapo toh kok, lesu-lesu gitu ya. Terus diam, relaksasi. Jadi dipraktekin Bu, nggih relaksasinya. Jadi jangan nangis itu Bu ya. Gitu, dipraktekkan ya. Nanti kalau susah mau praktekkan di rumah pakai YouTube, ditulis relaksasi 4 nanti pasti keluar. Gitu ya. Jadi relaksasi itu bukan hanya omong belaka, tapi memang benar adanya. Oke. Itu namanya displacement Bu, namanya mengalihkan. Kalau sekali, 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sering, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Karena copingnya kita menjadi seperti itu. Nanti akan menjadi kalau setiap kali kita merasakan emosi langsung kita mencari alat yang tidak berbahaya, gitu kan? Ya kalau itu barang Bu, kalau di rumah apa yang tidak berbahaya dan bisa menjadi pelampiasan kita? Bukan barang tidak berbahaya Bu, bisa beli lagi besok. Apalagi kalau misalnya kalau yang tidak berbahaya, tapi bisa kita jadikan pelampiasan kalau di rumah. Suami Bu, suami. Anak Bu, suami. Oh, jangan. Alhamdulillah jangan ya Mbak Ella. Anak biasanya yang paling banyak menjadi objek pengalihan dan karena aman ya, anak tidak akan mungkin dia marah ganti balas, tidak mungkin. Makanya, masih bagus. Makanya anak itu akan dikatakan anak itu bisa menjadi korban pertama kali ketika ibu emosinya tidak stabil. Tuh. Jangan gebrak meja ya Bu. Kan sekali udah kemarin Bu. Sudah berapa kali ibu gebrak meja? Nah berarti sudah banyak kali itu Bu. Ibu, ya hipnoterapi dan psikoterapi apa itu perbedaannya itu ya? Sebenarnya hipnoterapi sendiri adalah salah satu bentuk psikoterapi Ibu. Gitu. Jadi psikoterapi itu adalah terapi psikologis yang dibutuhkan oleh seseorang ketika kondisinya dianggap sudah mengalami kendala yang berat. Jadi misalnya kayak orang fobia Bu ya. Iya tahu ya Bu fobia. Jadi kalau misalnya orang itu fobia pada kucing, sampai padahal kucing itu lucu loh ya, nggak bisa fobia, saya juga bingung. Sampai ketika lihat kucing jauh di sana Bu sudah mencolot, menek. Lah itu kalau misalnya pas rapat sama Pak Kepala Sekolah, yang mari gitu ada kucing, terus mencolot menek mejo, kira-kira Pak Kepala Sekolahnya bagaimana? Kan itu menjadi hambatan ya, daya sendiri ya, kendala buat dirinya. Nah itu membutuhkan penanganan yang namanya psikoterapi. Nah psikoterapi itu bentuknya macam-macam Bu. Nanti ada yang terapi perilaku, salah satunya ya hipnoterapi itu tadi. Psikoterapi tidak menggunakan obat-obatan. Gitu Bu. Cukup jelaskah? Kalau semisal di kelas harus meresponnya seperti apa gitu ya. Nah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, mungkin bisa agak bergeser dulu posisinya. Mungkin kita emosi waktu dalam kondisi kita posisi lagi duduk gitu ya, emosi mungkin kita bisa berdiri atau mungkin geser dulu keluar kelas sebentar gitu ya. Kalau memungkinkan ya di luar kelas dulu relaksasi ditenangkan, atau mungkin bisa ke toilet dulu
gitu ya. Di toilet kita relaksasi, tenangkan dulu diri kita. Setelah tenang, nah kita kayak menyiapkan diri kita lagi. Itu tadi siswanya kenapa ya? Ini siswa ini masalahnya apa? Apa yang membuat dia kok sampai bikin kita emosi? Nah, setelah itu kita siapkan langkah kita. Oh, berarti aku harus meresponnya gimana ya? Nanti harus tak tanya gimana ya siswa ini? Atau aku harus seperti apa ya di dalam kelas? Atau mungkin nanti ketika kembali ke kelas tidak langsung ke pelajaran, tapi ditegur dulu. Atau mungkin kita mau langsung pelajaran, nanti setelah selesai pelajaran baru kita panggil siswa yang bersangkutan. Jadi bisa, gitu ya. Paling enggak kita tahu cara yang sehat untuk kita melampiaskan emosi. Boleh mengekspresikan emosi, boleh, tapi tadi kan di slide kita terakhir. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu ekspresi yang kita tampilkan itu seperti apa. Apakah itu hanya pemuasan emosi kita sesaat, ataukah sebenarnya kita ini pengen membangun juga loh untuk diri anak ini. Kita pengen mengkoreksi, kita pengen siswa itu jadi paham akan kesalahannya, akan perilakunya. Tapi kalau kita emosi, dia akan nangkep nggak pesan kita ini, niatan kita, nggak nangkep ya Bu ya. Jadi ada baiknya mungkin kita atur dulu strategi kita tenangkan diri kita, kendalikan diri kita, atur strateginya supaya siswa ini nangkep maksudnya kita itu sebenarnya apa. Kita tidak selalu marah itu niatannya jelek gitu ya, tapi kita punya niatan yang baik sebenarnya supaya kamu belajar ini loh nak, supaya kamu tahu bahwa perilakumu, tata keramanya harus kayak begini kalau di kelas gitu. Kira-kira gitu Ibu? Ya. Barcode itu apakah ada imbasnya dari narkoba atau hanya emosi yang apa itu? Karena dulu itu memang pernah, memang anaknya juga narkoba seperti itu ya. Jadi makanya itu ini ya, kami kan mencari sesuatu yang betul gitu ya. Terima kasih. Ibu, apakah barcode itu ada hubungannya dengan narkoba gitu ya? Kalau barcode yang saya maksudkan tadi itu tidak ada hubungannya dengan narkoba. Jadi dia memang murni ingin menyakiti diri sendiri. Nah, kenapa dia kok mau menyakiti diri sendiri? Jadi ada beberapa anak itu, adik-adik remaja itu yang dia itu tidak bisa merasakan emosi. Nah, sehingga ketika dia merasakan sakit gitu ya, apa sih sakit hati itu? Apa sih rasa marah itu? Dia tidak bisa mengekspresikan, dia tidak bisa memahami gitu ya. Sehingga yang dia rasakan sakit, ya sakit, tapi sakit itu seperti apa? Karena itulah dia membarcode dengan harapan, dengan maksud bahwa ya ini loh sakit. Sakit yang dia rasakan di sini itu dituangkan di sakit di tubuhnya yang bisa dirasakan. Nah, oh sakit itu ini sakit gitu. Jadi mengalihkan sakit yang di sini, dialihkan ke sini. Jadi ketika sakit ya, oh sakit itu seperti apa? Tidak tahu gimana rasanya sakit. Tapi aku kira sakit di hati itu sakit, tapi apa sakitnya itu apa gitu. Jadi dia tidak bisa mengenali emosinya. Maka kemudian dia menyakiti barcode. Tidak selalu barcode sih, ada yang sebenarnya bentuknya itu cerwal ini Bu, saya pernah punya itu ngoyak kuku, tapi dia kukunya itu sampai, jadi kalau saya lihat dia itu benar-benar sampai iya sidik jarinya itu licin gitu sampai nggak ada. Terus kalau nanti misalnya tidak seperti itu bisa pakai apa ya yang buat periksa gula darah, acak gitu ya, dia sampai effort beli kayak gitu Bu, bukan untuk periksa tapi untuk stek keluarin darahnya. Kalau sudah melihat darah, dia merasa sakit, baru dia udah. Nah, ada banyak di Surabaya dan di tempat lainnya banyak. Aja, itu Bu. Nah, kalau yang terkait dengan narkoba, jadi dia bertujuan untuk mengurangi sakaunya dia gitu. Oke. Tapi kalau ini untuk sakit, memang dia mau menyakiti dirinya sendiri, itu mungkin. Nah, ada dua bentuk, okay. Betul, ada. Mungkin ada yang mungkin kalau dulu yang biasa tahu
Tahu. Ini kalau Mbak Nica ini dari nafsa Bu, jadi kental ya tentang ini obat-obatan gitu. Gitu Ibu, nggih. Baik, terima kasih. Baik. Untuk tantrum apakah bisa dibawa sampai dewasa gitu ya? Karena itu perilaku gitu ya. Jadi bisa saja terbawa sampai dewasa, tapi bentuk perilakunya mungkin berbeda. Kalau dulu kecil mungkin tantrumnya ngerengek kalau tidak diberikan sesuatu, akan nangis guling-guling. Tapi ketika sudah dewasa, mungkin bisa hal-hal yang lain perilakunya gitu ya. Mungkin dia ngomel-ngomel terus, atau mungkin perilakunya jadi pasif agresif, itu bisa Ibu. Jadi pasif agresif adalah ketika berhadapan dengan stresor, dia diam aja, pasif. Tapi ketika tidak ada stresornya di belakang, nah dia agresif. Misalnya ketika kita tidak suka dengan orang, ketika berhadapan langsung, kita diam aja, pura-pura baik atau mungkin tidak merespon. Tapi di belakangnya kita bisa merasani, bisa menjelek-jelekkan, bisa menghasut orang lain untuk ikut tidak suka dengan dia, gitu ya. Ya, bentuk-bentuk tantrum. Atau mungkin juga perilakunya, dia pengen A, tapi dia ngomongnya muter dulu, berbelit-belit, bertele-tele, itu juga bisa bentuk tantrum. Padahal sebenarnya dia pengennya A, karena dia tidak mendapat respon dari lingkungan, akhirnya dia berusaha untuk muter-muter dulu, sehingga lingkungan memperhatikan dia, supaya dia dapat apa yang dia inginkan. Gitu. Nah, begitu Ibu? Jawab? Oke. Baik, saya kembalikan ke Bu. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk narasumber kita Mbak Ica, Mbak Ella,